Ya, dicek ini lagi satu ya. Di apa namanya, dicatat aja tuh di gininya, di apa namanya, di, kartu resistensinya, ya. Perbaiki, apa namanya, cek lagi gitu ya. Cek hasil yang didapat dari, penelitian CBR dengan 15 kali pukulan. Oke, ya. Hmm. Baik Pak, sudah Pak. Sekarang lempung ya, apa namanya, Senkun ya. Senkunnya ini Pak, mungkin saya masih belum dapat untuk kepadatan yang disyaratkan itu Pak. Nah, ada apa, yang penting bener aja gininya caranya kan. Kadar air optimum, ini kan sudah, apa namanya, kadar air optimum 30 ini diambil dari mana nih? Dari proktornya Pak. Proktornya udah. Kering lab dari Kepadatan kering 122 sudah ya. Ya, kepadatan kering maksimum lapangan 5933 itu di mana tuh? ini Pak, 12/14. Ini pada masa volume kering dibagi dengan kepadatan kering lab Pak. Hmm. Nah, nah, ini coba dicek lagi ya, apa namanya. Ini kecil sekali hasilnya ini ya, yang 0,728 ya, volume kering di lapangan nih. Iya Pak. Nah, itu kan gamma K itu gamma K sama dengan udah bener gininya tuh. Gamma K sama dengan gamma B-nya berapa? Massa isi 1,4, isi lubang. Coba di geser-geser gini ya, biar nggak kelihatan ininya. Nah, tak besarin besarin dikit. Sebentar. Ini mencari apa namanya, massa volume kering nih ya, 100, jadi gamma B-nya 0,725 ya, kok kecil sekali itu ya dapatnya. Massa lubang 228, 2286 gram, kemudian isi lubang 31, oh ya. Kalau itu, jadi itu kan hasil 0,725 kan dapat dari 2286 dibagi 3152 ya. Sorry, 3151 ya. Iya Pak. Ya, nah ini 2286. agak, Iya Pak. ya agak apa namanya. Itu memang segitu, 2286 itu memang segitu dapat ya? Dia dari ini dikurang ini Pak. Masa tempat tambah tanah di lubang dikurang dengan masa tempat. Ya, 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 ya. Ya memang tanahnya agak gembur sekali ya guysnya. Tanah di Hmm, mana nih ngetes gini? Senkun nih. di belakang lab Pak. Di Di tempat belakang. sondir itu Pak kemarin Pak. Oh, padahal agak gini ya, padahal agak apa namanya, agak padat dikit ya. Hmm. Satu, ya karena itu dia apa namanya kecil dapatnya apa namanya berat berat volumenya 0 di bawah 1 tuh dapatnya kalau di bawah 1 kan kalau ditaruh di air itu kamang airnya gitu. Sorry, tanahnya kamang itu ya. Berat volume airnya, sorry berat volume air kan 1. Iya Pak, situ Pak. Ya. Ya, kalau dia di bawah 1 tuh artinya kalau ditaruh di air tuh tanahnya dia mengambang tuh. Ya, ya karena ini kecil sekali nih apa namanya di 2286. Jadi prinsipnya begitu ya, kita menggali gitu ya. Gali karena kita tidak tahu berapa volume apa namanya volume galian kan itu ya. Jadi kita
ukur dia dengan memasukkan pasir kan gitu. Ya. Nah, pasir di sini yang diketahui itu massa pasir itu 1,4 itu. Ya ini mestinya setiap kali ngetes nih dicek lagi gitu ya, 1,4 ini. Ya, karena ini bisa berubah-ubah nih 1,4 ini. Ya. Jadi karena berat volumenya sudah diketahui, kemudian dengan memasukkan volume berat pasir yang masuk sudah diketahui kan itu, ya maka volume lubangnya bisa diketahui. Ya, nah seperti ini. Jadi ini adalah isi lubangnya 3151. Kemudian tanah yang digali dari lubang itu ditimbang. Ya. Nah, ini beratnya adalah 2286. Ya. Sehingga berat volume tanah adalah 2286 dibagi dengan lubang ini kan itu. Inilah berat volume basah. Ya. Kemudian dicari kadar airnya. Setelah didapat kadar air, dihitung berat volume keringnya. Jadi gamma D sama dengan gamma B dibagi 1 plus W kan gitu. Ya, dapat ini. Jadi berat volume basah ini berat volume keringnya. Kok sama nih guys nih hasilnya? Sama ya? Beda Pak, ini 725, ini 723 Pak. Sudah benar hitung-hitungannya tuh. Gamma B dibagi 1, kadar airnya berapa? 30 Pak. Nah, kadar air di lapangan, kadar air ini kan kadar air di lab nih 30 nih. Oh, baik sebentar. Ini Pak, 27,83. 2183. Iya Pak. Nah, itu dipakai ngitungnya. Jadi 0,723 dibagi 1 plus 0,2183. Benar hasilnya itu? Ya, 0,725 dibagi 1,2183. Begitu hasilnya ya? Iya Pak. 0,725 dibagi 1,2183. Oh, ini hasilnya segitu. 0,725 dibagi 1,83. Nah, kalkulator apa ya? Eh, 0,725 lah gitu ya dibagi 1,2183. 59 hasilnya. iya, ini Pak. Nah, itu kan baru gini. Itu hasilnya kan di sini sebenarnya jadi 59,54 nih hasil yang di atas nih guys. Nanti 59, ini kan 59 hasilnya nih. Di masa volume kering Pak. Ya, coba. Sorry. 0,5955 kalau dalam persen dia ini dia 5954 nih. Atau coba coret aja. Apa namanya? Sorry, 0,5954 aja bikin. 0,5954. Nah, 0,5954 ini dibagi sekarang dengan 1,22 gitu ya. 0,59 Dibagi 1,22. 4880 hasilnya. Iya Pak, 48,80 Pak.
Itulah ganti aja tuh. Nah, ya. Ya nggak apa, yang penting apa namanya, metodenya udah benar gitu ya, cara kerjanya benar kan gitu ya. Ya, kepadatan kering maks lapangan, kepadatan maks yang disyaratkan itu kasih 90 ya di bawahnya ya, yang umum 90 ya, Pak. 90% gitu ya. Ya, nah artinya seperti inilah kalau misalkan kejadiannya seperti ini kan gitu ya, yang disyaratkan itu 90 kepadatan maks yang 90%, Anda hanya mendapatkan 48,8%, apa tindakannya? Apa tindakan kita Eh, kira-kira tuh? Mungkin ketika eh, akan dibangun sesuatu, mungkin tanahnya dipadatkan dulu Pak, diperbaiki dulu Pak. Terus ya dipadatkan lagi, selain dipadatkan apa Mungkin lagi? hmm, Karena gini ya, kita tidak apa namanya, bisa memadatkan tanah itu secara terus-menerus gitu. Ya, artinya kan ada di apa namanya, di, pemadatan itu kan. Jadi kelebihan pemadatan juga nggak bagus, artinya tanahnya malah nanti akan terjadi blending gitu ya. Blending artinya apa? Kalau kasur ya seperti kasur, jadi padatin di sini, naik lagi di sebelahnya gitu ya. Ya, padatin di sebelahnya, naik di sebelahnya lagi gitu. Itu artinya apa? Jadi kekuatan tanah itu sudah terlewati dia, ya, dengan pemadatan yang kita berikan gitu. Artinya pemadatannya terlalu berlebihan, jadi tidak sesuai dengan kemampuan tanah, ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya harus di apa namanya, diganti tanahnya itu gitu, ya. Makanya kan sering kalau orang buat jalan itu tanahnya dibuang ya, terutama topsoil-nya, kemudian diganti dengan sirtu atau limestone gitu, ya. Jadi itulah salah satu upaya untuk meningkatkan CBR atau kepadatan suatu tanah. Ya, jadi di samping memadatkan, kalau usaha pemadatan sudah apa namanya tidak memungkinkan kan gitu ya, maka salah satu caranya ya dibuang tanah itu diganti dengan tanah yang lebih bagus. Coba yang terakhirnya, yang lainnya gimana? Ada masalah yang lainnya, grup yang lainnya? Coba buka aja deh gininya, apa namanya video-videonya biar Pak tahu muka-mukanya. Nah, kan jangan-jangan nanti laptopnya aja yang hidup, orangnya nggak ada, kan gitu biasanya. Ya, ini semua grup berapa nih? Kelompok berapa nih? Saya 6 Pak. Saya 6, saya Pak 2 Pak. Saya kelompok 5 Pak. bentar ya. Berarti Pak lupa bawa catatannya tuh. Saya nggak bisa on cam Pak. Komputernya nggak isi kamera. Ya. Iya. Kelompok berapa nih? Kelompok 6 ya? Saya 6 Pak. Kelompok apa? Guys, kelompok Ya, 6 ya. Berapa jumlah anggotanya, guys? eh, situ. 5 orang Pak. 5. Lagi kelompok berapa nih lagi? Kelompok 2, Pak. Kelompok Baru mau 2. Nggak bisa lihat lagi nih. Jumlah anggotanya berapa? 5 orang, Pak. 5. Lagi kelompok berapa lagi? kelompok 5 Pak. Kelompok 5. Jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya 5 juga Pak. 5.
Berarti 3 kelompoknya nih ya. Kelompok 6, 2, 5 ya. Pas ya 15 orang ya. Nah, tadi kan sudah kelompok 6 ya. Kemudian kelompok 2 dan 5 ada masalah kira-kira untuk tes Senkun sama tes apa namanya tadi itu? Konsolidasi, apa namanya CBR. Ada masalah di sana? Pas atau sama dengan yang ini? Kelompok 6 ya. Kalau kelompok saya masih jalan Pak, masih kelompok 5. Gimana kelompok 5 gimana? Kan Pak untuk yang senkonnya masih berjalan. Masih jalan nih, belum selesai. Halo, Yeskel. Masih di lab artinya nih. Halo, halo. Halo, kelompok 5, wakilin 1. Halo Pak. Ya, berarti Untuk masih di lab ya praktikum. inilah. Enggak. Untuk praktikumnya udah selesai Pak, cuman laporannya saja Pak yang masih berjalan gitu maksud saya Pak. Oh, untuk senkunnya Belum gitu ya. selesai. Ya. Ya. Jadi harapan Pak kan minggu-minggu ini waktunya lagi 3 minggu aja ya. Jadi minggu depan asistensi lagi sekali, ya. Minggu keempat udah Pak ACC nanti. Ya. Jadi supaya ya sebelum tahun baru sudah nilainya udah keluar gitu. Ya. Untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2, senkonnya saya dapat kepadatan maksimum lapangannya itu lebih besar daripada kepadatan maksimum yang disyaratkan, Pak. Coba di-share. Ya, Coba stop sebentar, screen Pak. lagi. Ini, Pak. Itu dapatnya 96,69%. Bagus ini kan. Kalau dapat lebih besar pada 90 kan bagus. Masa pasir, kemudian masa tanah dalam lubang. Oh, sama ya 2776 ya. Sama dengan yang Eges punya nih. Satu percobaan ya? Halo? Ya, satu Beda, percobaan Pak. dengan Beda, Pak. beda ya. Masa isi pasir, masa isi lubang 1915 isi lubang. Jadi volume lubang. Kemudian masa volume tanah basah 14 ya. Ya. Sehingga masa volume basahnya nah di mana dapat 1449 dengan masa volume basah. Jadi berat volume basah 1449 ya. Jadi masa tanah dalam lubang jadi beratnya 2776 ya. Guys tadi sama segitu ya guys ya, 2776 ya. Halo. Saya 2286 Pak, mendekati Pak. Ya beda ya. Kemudian isi lubang 19. Kalau guys berapa dapat isi lubang tadi itu? Isi lubang saya 3051 Pak. Coba dicek itu ya. Kok gede sekali itu ya? Ya. Baik Pak. Ini kan sama nih
massa volume pasirnya berapa nih, Kak? 1/4 kan? Massa isi pasir 1/4 sama kan? Ya. Nanti coba massa pasir yang masuk berapa gitu ya, kan itu keluarnya dari sana ya. Ya. Nanti coba dicek lagi ya, karena ini kan sangat-sangat berbeda sekali ya. Jadi yang penting hitung-hitungannya sudah benar bahwa tujuan kita memasukkan pasir itu hanya sebenarnya untuk mencari isi lubang itu kan gitu. Isi lubang itu didapat ketika ya massa isi pasir itu diketahui jadi 1,411 ya. Kemudian massa pasir dalam lubang 2702. Ya. Sehingga 2702 dibagi 1411 gitu ya. Ya, sehingga didapat isi volume lubang. Benar tidak tuh? 1915 itu dapat di mana? Satu 1915 ini dapat dari massa pasir dalam lubang dibagi massa isi pasir, Pak. Kan itu ya. Jadi 2702, jadi kan perhitungannya berat volume adalah berat per volume kan gitu. Jadi volume sama dengan berat dibagi berat volume kan. Ya, sehingga ketemu volume. Ya. Nah, kemudian ke bawah kayak ke bawah kayak. Nah, itu. Ini kok kecil sekali ya massa airnya. 5,5 dapat tuh. Ini yang bukan tinggi jadinya. Ya. Masa cuma 5, apa nih tanahnya limestone itu apa nih ya? Yang dapat ini massa air sama dengan 5,5. Sorry, kok bener. Kadar airnya berapa kadar airnya? Ke bawah. 20,88. Ya. Kemarin itu kering tanahnya apa basah tuh? Halo? Itu dapat 20,88 itu tanahnya termasuk tanah dalam kondisi yang sedang. Ya, kalau sampai benyek itu kadar airnya di atas 30 ya. 30 sampai 35 itu yang bagus gitu. Oke. Coba ke atas lagi, ke atas. Nah, ini biarin dan ini 96 ya. Kalau misalkan dapat 96 kan bagus ini artinya. Ya. Jadi 96 ini didapat dari nilai kepadatan labnya 124. Terus massa keringnya, oh ini kok benar ya 1199 dibagi 124 ya. Benar nggak tuh Kak? Benar, Pak. Ya 96 ya. Artinya nih tanahnya apa namanya pengambilannya berdekatan nih sama yang Eges punya nih. Waktunya saya berbeda dengan Eges, Pak. Oh Tapi gitu. ngambilnya di daerah yang sama juga. Oh iya. Karena ini kan selisihnya lumayan nih 96 sama 48 gitu ya. Ya nanti coba aja dicek ya. Ini lumayan nih bedanya kan tempatnya juga di situ-situ aja. Yang penting kalau memang hitung-hitungannya sudah benar ya, prosedurnya sudah benar ya udah biarin aja segitu udah apa gitu ya. Nah nanti untuk kelompok berapa nih 2 kayaknya? Iya, Pak, kelompok 2. Ya. Ya, nanti untuk kelompok 5 ya, nanti disamakan aja gitu ya. Artinya contoh yang kelompok 2 dan kelompok 6 ini ya. Oke, ada kira-kira pertanyaan sampai di sana? Kalau dari kelompok 5 udah juga Pak yang sendcode-nya udah sampai yang ketemu kepadatan maks di lapangannya nih. Boleh saya share screen, Pak? Boleh.